Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kasus intervensi pasar oleh Hong Kong Monetary Authority pada tahun 1998. Nama saya Muhammad Saldi Sangputra. Berikut penjelasannya. Otoritas keuangan Hong Kong menghabiskan 4 miliar US dollar dari cadangan mereka dalam pembelian saham besar-besaran yang bertujuan untuk mengusir spekulan pasar. Pada bulan Agustus, pemerintah Hong Kong melakukan intervensi di pasar, meraup saham dan kontrak berjangka dalam upaya untuk menaikkan harga saham ke tingkat di mana spekulan yang bertaruh pasar akan terjebak dengan kerugian besar. Klimaks dari intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi pada 28 Agustus. Ketika omset di bursa efek Hong Kong mencapai 79 miliar dolar Hong Kong atau 10,1 miliar US dollar. 3 Oktober 1998, Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad dari Malaysia berdiri di depan pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, mengatakan bahwa spekulasi mata uang internasional harus dilarang. Para bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi. Selama krisis keuangan Asia 1997, spekulan mata uang banyak menjual dolar Hong Kong dan menjual saham lokal dan indeks berjangka Hang Seng. Pemerintah secara kontroversial menggunakan dana pertukaran untuk memperoleh saham blue chip senilai harga Hong Kong 120 miliar. Dalam intervensi pasar 2 minggu dimulai 12 Agustus 1998 dengan tujuan menghukum dan menghalangi spekulan mata uang. Intervensi tersebut secara luas dikritik karena merusak reputasi sebagai salah satu pusat keuangan di dunia. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Luciana Lisa Marlianti dari kelompok 4 ingin melanjutkan presentasi mempertahankan stabilitas moneter Hong Kong. SFM kembali mempertegas posisi yang diambilnya lebih dari 2 bulan setelah intervensi yang menggemparkan dan dikritik oleh banyak pihak. Saat ini hasilnya mulai nyata, dan semakin banyak pihak mengakui ada titik terang yang membenarkan kebebasan tanpa batas bisa dipermainkan oleh pihak-pihak semata-mata mencari keuntungan dari gerakan yang bisa diatur dengan kekuatan tertentu. Hanya penjelasan langsung dari pejabat yang bersangkutan dapat berbagai pemahaman kepada pihak luar mempertimbangkan bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan demi kepentingan masyarakat. Fakta demi fakta mengungkapkan siapa, mengapa, dan bagaimana caranya pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan pada akhirnya terpaksa menyingkir. Dengan mengalami sejumlah kerugian menghadapi otoritas moneter Hong Kong secara inkonvensional, sekali lagi stabilitas adalah sasaran suci kebijakan moneter dan pemerintah Haksar bukanlah bebek bengong. Mudah-mudahan Alan Greenspan memahaminya. Saya Linda Financia Stefania ingin meneruskan presentasi sebagai berikut. Alih-alih menjadi regulator, pemerintah justru menjadi pemain-pemain penting. Melihat ke belakang, seorang spekulan berkata, intervensi pemerintah meningkatkan kepercayaan publik di pasar ketika hampir alih-alih menjadi regulator, pemerintah justru menjadi pemain-pemain yang sangat penting. Melihat ke belakang, seorang spekulan berkata, intervensi pemerintah meningkatkan kepercayaan publik di pasar ketika hampir runtuh total. Otoritas tersebut meminjamkan kepada pemerintah Thailand sebesar 1 miliar US dollar. Dari dana tersebut, sebagian-bagian dari dana talangan sebesar 17 miliar US dollar yang diselenggarakan oleh Dana Moneter Internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Justila Syaban, ingin melanjutkan presentasi. Baik, selama krisis keuangan Asia tahun 1997, spekulan mata uang banyak menjual dolar Hong Kong dan menjual saham lokal dan indeks berjangka Hang Seng.
Pemerintah secara kontroversial menggunakan dana pertukaran untuk memperoleh saham blue chip senilai 120 miliar US dollar. Dalam intervensi pasar 2 minggu dimulai 12 Agustus 1988 dengan tujuan menghukum dan menghalangi spekulan mata uang. Intervensi tersebut secara luas dikritik karena merusak reputasi sebagai salah satu pusat keuangan dunia. Alih-alih menjadi regulator, pemerintah justru menjadi pemain-pemain yang sangat penting. Melihat ke belakang, seorang spekulan berkata, intervensi pemerintah meningkatkan kepercayaan publik di pasar ketika hampir runtuh total. Ini mencegah krisis yang lebih besar dan menyelamatkan pasar. Pada bulan Agustus tahun 1998, sebagai bagian dari kewenangan yang lebih luas, untuk melindungi mata uang, otoritas tersebut meminjamkan kepada pemerintah Thailand sebanyak 1 miliar US dollar dari dana tersebut. Sebagai bagian dari dana talangan sebesar 17 miliar dolar yang diselenggarakan oleh Dana Moneter Internasional IMF. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.